Halo semuanya, kembali di channel EQ Smart. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara manajemen stok dengan aplikasi EQ Smart. Dengan manajemen stok yang baik akan meningkatkan keuntungan usaha Anda, serta dapat mengurangi risiko kerugian akibat barang hilang atau rusak. Contoh langkah-langkah manajemen stok adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus tentukan produk terlaku di toko Anda. Anda dapat mendata 50 produk terlaku atau 100 produk terlaku sesuai dengan besar kecilnya toko Anda. Pada aplikasi EQSmart, untuk menentukan produk terlaku, Anda bisa melihat di laporan peringkat. Di sini ada laporan peringkat produk harian, bulanan, dan tahunan. Anda nanti bisa melihat produk terlaku di toko Anda. Fungsi menentukan produk terlaku ini adalah agar kita dapat memfokuskan penjualan pada produk-produk yang memang nilai penjualannya cukup baik, sehingga kita dapat memaksimalkan keuntungan yang kita dapat peroleh. Di samping itu, kita juga dapat lebih memprioritaskan pengecekan stok terhadap produk tersebut. Karena biasanya produk yang terlaku adalah barang yang rentan hilang atau rentan terjadi kesalahan input. Selanjutnya, langkah kedua adalah Anda tentukan batas minimum dan maksimum stok. Setelah Anda mendata produk terlaku, selanjutnya Anda bisa menentukan batas minimum dan maksimum stok untuk produk-produk tersebut. Batas minimum stok ini akan sebagai acuan Anda harus melakukan order ulang produk tersebut kepada supplier, sehingga stok produk akan selalu ada tanpa mengalami kehabisan stok. Saat Anda kehabisan stok, maka itu berarti Anda melewatkan keuntungan yang seharusnya Anda dapatkan. Di aplikasi EcoSmart, pada data produk terdapat isian batas minimum stok dan batas maksimum stok. Di sini pada produk barang ini Anda dapat melihat isian batas minimum stok dan batas maksimum stok. Ketika stok produk di bawah batas minimum stok, maka data produk tersebut akan masuk di data restock. Nanti akan masuk di menu data restock ini. Sedangkan batas maksimum stok adalah batas kita melakukan order ulang produk tersebut sehingga tidak terjadi overstock atau kelebihan stok. Cara menghitung batas minimum stok dan batas maksimum stok adalah sebagai berikut. Batas minimum stok adalah rata-rata dari penjualan harian dikalikan lead time ditambah safety stock. Sedangkan batas maksimum stok adalah batas minimum stok ditambah rata-rata produk penjualan harian dikalikan safety stock. Safety stock adalah durasi hari stok aman barang untuk menghindari kekosongan stok, atau bisa juga dihitung berdasarkan jeda hari kita berbelanja ke supplier. Misalnya kita berbelanja 3 hari sekali, maka safety stock bernilai 3. Lead time adalah durasi hari pada saat pedagang memesan barang ke supplier hingga barang pesanan tersebut sampai ke toko untuk siap dijual. Contoh kasus sebagai berikut. Misalnya produk Pepsodent rata-rata penjualan per hari itu 5 piece dan lead time 2 hari, safety stock misal 3 hari. Berarti batas minimum stok adalah 5 dikalikan 2 plus 3 sama dengan 25 piece. Sedangkan batas maksimum stok 25
ditambah 5 dikali 3 sama dengan 40 piece. Setelah menentukan batas minimum dan maksimum stok, langkah selanjutnya tempatkan produk tersebut pada rak-rak khusus dan diberi tanda serta tempat penyimpanan jangan diubah-ubah agar memudahkan pengecekan ketersediaan produk secara langsung. Untuk fungsi kontrol yang baik, Anda juga harus bisa menentukan minimal display pada rak produk tersebut, sehingga memudahkan untuk pengecekan oleh karyawan setiap saat tentang ketersediaan produk tersebut. Aplikasi hanyalah alat bantu pencatatan. Laporan stok yang dihasilkan melalui aplikasi adalah sesuai dengan yang Anda input. Jadi di aplikasi itu tidak bisa menentukan barang hilang kemana tanpa adanya manajemen stok yang baik melalui standar operasional yang ada di toko Anda. Jadi di sini kemampuan manajemen stok di lapangan itu yang sangat menentukan bagaimana untuk meminimalisir dari barang hilang atau rusaknya barang. Demikian tutorial yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami untuk bagaimana memanajemen stok. Untuk lebih jelasnya Anda bisa menanyakan kepada customer service aplikasi kami. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk terus belajar. Sampai jumpa.